Saya juga nggak terima dengan viralnya video saya yang nggak benar gitu ya. Saya mau nggak mau harus bertindak lanjuti gitu kepada ke pihak wajib. Pemirsa Silet RCTI, beberapa waktu belakangan ini publik dihebohkan oleh pengakuan seorang wanita bernama NR yang mengungkap bahwa mantan suaminya RZ memiliki hubungan gelap dengan ibu kandung NR sendiri, bahkan sejak mereka masih berpacaran hingga akhirnya menikah. Kisah NR pun sukses menarik perhatian jutaan orang di tanah air alias viral. Tak terima akan hal tersebut, RZ pun akhirnya angkat bicara kemarin untuk pertama kalinya. Secara belak-belakan, ia mengungkap bahwa apa yang dituduhkan NR hanyalah rekayasa semata. RZ juga turut menjelaskan kronologi versi dirinya saat digerebek oleh warga tengah bersama sang ibu mertua di kediamannya. Lantas, seperti apa pula tanggapan dari warga yang kala itu melakukan penggerebekan terhadap RZ dan ibu mertuanya? Benarkah memang ada kejanggalan? Wah, emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perjinahan gitu Pak. Waktu ketemu di kontrakan itu sebenarnya mau ngapain Pak? Mau cerita tentang NR ini, Nah, gitu. Kenapa sih NR nih kok seperti ini gitu loh? Mungkin seperti itu. Mau curhat doang sih sebenarnya, nggak ada niat apapun. Jadi saya itu masuk nih di dalam kontrakan, nggak ada siapa-siapa kan. Nah, saya kan kronologinya kan ibu saya kan di kamar. Nah, kalau saya itu lagi di kamar mandi lagi kencing gitu tuh. Nah, saya juga kaget, tiba-tiba ada warga, deg-deg, buka aja gitu tuh. Nah, setelah itu kan rame tuh, saya juga panik kan Pak, yang namanya pastilah orang-orang nyangkanya ini pasti perjinahan nih gitu, ini pasti ini. Tapi semua itu nggak benar gitu tuh. Nah, saya panik, saya tuh nggak kabur. Di situ kan ada kata saya perjinahan lah ini gitu tuh. Itu semua salah itu. Iya. Gelandang padahal enggak. Karena ada laporan dari warga setempat itu kan, akhirnya saya sama temen 4 orang kalau salah saya dorong, saya dobrak pintunya, ya posisi seperti itu, posisi perempuannya gitu kan, laki-lakinya cuman pakai celana kolor gitu kan, lari ke kamar mandi gitu kan. Dan itu waktu penggerebekan jelas panik karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci gitu. Alasannya katanya gerah gitu kan, gerah gitu. Cuman kalau gerah nggak masuk akal juga, antara menantu sama mertua posisi satu ruangan tertutup gitu kan, dengan posisi juga si mertuanya gitu. Sering banget kan nangis, tapi aku nggak berani cerita sama teman tuh kok karena menurut aku malu gitu loh Kak, aib kan ya, bingung gitu. Dan aku juga masih ngasih kesempatan untuk mereka gitu, bahwa yang pertama tuh memang beneran hilaf gitu tuh. Aku yakin mereka bisa berubah Kak gitu, tapi kan ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata mereka masih ada hubungan gitu, sampai akhirnya kemarin digerebek sama warga. Tidak hanya mengelak telah melakukan hubungan terlarang dengan ibu mertuanya, RZ bahkan menggandeng pengacara untuk mengambil ancang-ancang somasi dan melaporkan ke polisi. Namun saat tim Silet RCTI menyambangi Polda Banten, Jawa Barat, terungkap pula fakta mengejutkan bahwa pekan kemarin RZ dan pihak pengacaranya bahkan telah melaporkan mantan istrinya karena telah memfitnah dan menyebarkan cerita bohong. Dengan penuh percaya diri, ia pun mengaku sedang membeberkan bukti-bukti untuk menjerat NR ke jalur hukum. Dari pihak R datang ke sini untuk membuat laporan pengaduan. Sepanjang ini baru laporan pengaduan, kami mendalami unsur yang dilaporkan. Ada
beberapa, namun masih kami dalami dulu. Dan kami dalami juga unsur pidananya yang dilaporkan atau yang dilabdukan sama mereka-mereka ini. Sangat kaget ya adanya peristiwa ini, karena memang peristiwa ini atau permasalahan ini sudah selesai sebulan yang lalu ya, sudah dirembuk atau dimusyawarahkan dengan Pak RT, bahkan ada satu dari pihak kepolisian yaitu dari Polsek Curug menyaksikan bahwa permasalahan ini sudah ditutup rapat-rapat. Makanya dari pihak NR melaporkan kasus ini ke Polda Banten. Itu si NR ini membicarakan ke media itu bahwa R ini sedang berzina. Itu tidak ada. Siapa orangnya yang bisa menyatakan si R itu berzina? Satu kampung pun tidak akan ada orang yang bisa menyatakan bahwa si R itu berzina. Aku udah dihancurin, cinta aku udah dikhianatin, aku juga disakitin juga gitu kan. Semua orang tahu, ya aku malu, aku bilang gitu. Akhirnya kita sidang lagi ke rumah Pak RT gitu kan. Udah yang kemarin dia belum beres kan. Ini ada kasus baru lagi, kata Pak RT, aduh saya pusing gitu tuh, harus gimana. Ya aku nggak terima lah Kak gitu, aku yang nemenin dia dari zaman SMA gitu, kita berproses bareng-bareng. Ibarat baju itu dia dari kain loh, aku beli kain, aku bentuk polanya sampai jadi baju gitu, aku yang nemenin. Air mataku juga udah habis kali nangisin dua orang itu kemarin kan pas awal tuh aku hancur banget Kak, nangisnya udah nangis kayak apa itu, di motor nangis, di kerjaan nangis. Ya udahlah, aku juga nggak membendung air mataku kan, ya udah biarin, kalau aku mau nangis ya udah nangis gitu. Aku habisin air mata aku sampai nanti bener-bener aku udah lupa sama semuanya gitu. Tak hanya merasa difitnah, RZ bahkan secara belak-belakan mengaku bahwa ia diduga merupakan korban pemerasan dari NR. Ia pun membeberkan deretan bukti terkait permintaan uang mantan istri dan ayah mertuanya atas kompensasi perdamaian pasca RZ dan sang ibu mertua digerebek warga. Lantas mungkinkah ada motif uang berkalang sakit hati di balik semua polemik yang semakin panas ini? Ini ada bukti kwitansi. Totalan semuanya 50 juta. 25 ada 2 kwitansi. Ini bukti chat dia ngomong minta uang 500 juta. Nih. Ya. Oke, nih buktinya di sini ada. Rencana kami insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok. Dari pihak NR maupun dari pihak R tidak ada masalah apa-apa, dan di kemudian hari tidak akan menuntut apapun. Gitu. Itu bunyi perjanjiannya seperti itu. Merasa ada tanda tanya ya, toh kenapa si R dengan H ini sebenarnya sebelum ada pernikahan dengan anaknya sudah ada hubungan dekat ya, nggak tahu hubungan apa itu, yang jelas hubungan dekat dengan itu. Sudah tahu berhubungan dengan H, toh kenapa si bapaknya ini mengizinkan kawin dengan si NR ini? Itu yang bikin pertanyaan, ada apa sih ini? NR ini mengatakan begini, kalau kamu tidak bayar 500 juta sama saya, kata si NR ini, saat sebelum menikah, WhatsApp kamu akan saya sebarluaskan, kata si NR ngancam. Karena si R ini masih sangat labil, masih sangat muda ya, karena umurnya juga baru 21 tahun, dia sangat ketakutan. Gitu. Oke lah, kita menikah. Akhirnya jadilah menikah. Yang bener aja lah, kaget. Gue juga gak bisa berkomentar apa-apa. Kaget banget soalnya ngeliatnya. Aneh lah, bener-bener. Wah, itu di luar nalar sih. Gue juga
udah nggak bisa keluarin kata-kata apa-apa ya. Pokoknya buat korbannya semoga sabar, bisa jalanin ini semua, dan yang melakukan tobat lah kau. Memang cinta itu buta ya. Ya Allah alam lah, pemikiran orang kita nggak ada yang tahu ya segitunya. Ya gimana tangkap ini ya? No comment lah, takut salah. Intinya sangat disayangkan sekali. Menantu selingkuh sama mertua, sangat disayangkan dan nggak masuk akal sih bisa orang bisa melakukan seperti itu. Ya mungkin kurang iman mungkin. Ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak tawakal, dan banyak-banyak ibadah lah. Menurut RZ, apa yang telah dilakukan oleh sang mantan istri sangatlah merugikan bagi dirinya dan keluarga. Terlebih pasca kisah ini viral, RZ langsung diserbu hujatan dari banyak pihak di akun media sosialnya. Ia pun sempat mengalami depresi yang berujung luka akibat berusaha menyakiti diri sendiri. RZ bahkan sampai harus kehilangan pekerjaan. Dan yang paling penting baginya, kondisi sang ibu yang drop atas viralnya permasalahan rumah tangganya dan NR. Lantas, sebagai penebusan dosa, benarkah NR akan menikahi sang mantan ibu mertua seperti yang santer dikabarkan? Itu nggak bener ya. Jadi sebentar. Banyak akun fake juga yang mengatasnamakan abang aku ini, itu semuanya nggak benar. Semua pengakuan di luar sana itu palsu. Setelah kejadian yang digerebek ya, saya tuh udah nggak hilang konteks lah gitu. Karena ya pas saya pacaran, yang meratin saya tuh bukan NR, malah ibunya, kayak nyuciin baju itu sebelum nikah loh. Udah diperhatiin, kayak hal sekecil itu pun, kayak saya kerja tuh dibekelin gitu. Jadi saudara NR tuh yang ada marah-marahnya doang gitu. Saya juga kan punya orang dalam perusahaan, saya nggak mau mereka tuh tercoreng nama baik. Padahal dia juga tahu saya tuh yang sebenarnya saya tuh benar Ji, sebenarnya kamu tuh benar gitu. Coba cuman tolong aja ya, katanya. Ya udah Pak, nggak apa-apa kata saya. Saya memutuskan untuk mundur diri. Ya. Ini pas di depresi sih, pas video viralnya itu. Dari kita banyak yang dirugikan lah gitu ya. Jadi saya juga nggak terima dengan viralnya video saya yang nggak benar gitu ya. Saya mau nggak mau harus bertindak lanjuti gitu kepada ke pihak wajib gitu. Dan udah diterima juga laporannya juga pada sama tuh. Pokoknya dalam hidup saya nih baru kali ini saya merasakan rasa sakitnya gitu tuh. Kecewa banget, terutama ibu saya udah tua gitu tuh. Saya kasihan, harapan satu saya tuh emak saya, karena bapak saya udah nggak ada gitu. Emak saya udah tua, ngeliat berita kayak gini yang nggak bener gitu, saya juga sakit hati gitu. Makanya saya harus bertindak lanjuti ke pihak berwajib, karena laporan kita juga udah diterima dan di situ banyak bukti yang valid gitu ya. Aku sebenarnya pengen dia tuh dikeluarin dari tempat kerjanya, Kak, karena ya aku yang nemenin loh, Kak, gitu. Aku yang nemenin aku berproses. Kamu masih ada sakit hati berarti? Iya gitu, dan aku pengen dia juga dapat sanksi sosial gitu loh. Kakak mau tahu gak sih, dia udah perempuan lain ke tokonya pada saat sidang kedua itu, Kak. Aku mau sidang gitu ya, dia soalnya bawa perempuan ke toko. Maksudnya ketika aku masih berproses, aku berusaha bangun gitu, sedang menata hati aku, kok dia bisa udah sama perempuan lain gitu. Di sisi lain, lewat konten podcast bersama Denny Sumargo, NR pun sempat mencurahkan segala isi hatinya karena dibutakan oleh cinta dan berharap suami serta ibunya menjadi lebih baik. Ia pun tetap menjalani pernikahannya dengan penuh kesabaran. Kisah pilu Risma pun menuai sorotan. Bahkan banyak selebriti memberikan simpati dan dukungan terhadapnya. Lantas seperti apa tanggapan para selebriti atas polemik cinta segitiga antara istri, suami, dan sang ibu mertua yang sangat menghebohkan tersebut? Benar-benar dihayati oleh dua orang yang paling disayang. Pertama, imamnya dia, suami kan imam. Kedua,
oleh ibu yang melahirkan dia, otomatis surganya dia. Surganya perempuan itu kan ibu, orang tua sama suami kan gitu. Jadi kalau dua orang ini mengkhianati dia, kasihan banget. Aku sempat miris sih membaca di media sosial ya, sempat lihat curhatannya, terus fotonya, terus ditemukannya mereka itu ke gapnya dalam keadaan apa. Aku sih banget ya, gak ngerti ini hukuman sosial apa yang pantas buat mereka berdua. Kalau nggak salah namanya Nurma ya, Nurma Rismana kalau nggak salah ya. Kasihan psikologinya kan, karena sakit fisik dibanding sama sakitnya hati akibat trauma itu penyembuhannya luar biasa sangat berbeda kan. Kalau kita trauma dikhianati temen aja, ya Allah sakitnya itu, dendamnya itu bisa 10 tahun 20 tahun. Ini dikhianati yang sampai urusan batin sama ibu dan suami itu luar biasa.